Oke, PPI data keluar di 3,3, eh core PPI-nya di 3,7. Naik. Berarti inflasinya naik. Potential for rate cuts getting lower. Lower, lower. Itu kenapa kita ngeliat USD strength short term. Right? Let's see how it goes. Kalau bisa break below lagi, kita bisa nge-sell lagi. Ini nanti jam 8 baru kita mulai tanya jawab soal prop firm ya. Sekarang kita coba live trade dulu. Malam, bro, KJ. Udah lama. Kalian ada plan apa hari ini? Planku mau sell below 3340. Itu planku. Langsung turun BTC-nya kena data. Rukpul anjir. Ya enggak dong. Ini naiknya segini, turunnya segini enggak dong. Aman, aman.
Nanti kalian mau nanya-nanya apa emang soal prop firm guys? Kemarin tuh ada yang minta soalnya ngechat aku kayak kan bahas dong soal prop firm katanya. Soalnya kan kita banyak kan yang modal dari kecil ngomongnya kayak gitu. Jadi ya udah aku pikir ya udahlah yuk kita livein aja. Malam Gepeng. Kalian mau tanya-tanya apa emang? Soal prop firm. Cara biar cepet lolos kok. Nggak Biar ada. cepet kayak. Pokoknya kalau udah ada cara biar cepet udah nggak ada langsung jawaban aku. Biar cepet, biar cepet. Bisa nggak lolosin profom dari satu trade kok? Temanku ada yang kayak gitu dia komporin di satu trade. Kalau ditanya bisa apa nggak ya bisa aja sebenarnya. Tapi kan biasa tiap profom tuh ada minimal trading days. Itu biasanya yang bikin rada susah. Banyak yang di out katanya ya kok. Betul. Sekarang profom jauh lebih ribet daripada zaman saya 2 tahun lalu. Betul. Ya, mana lagi pertanyaan. Cara cara biar cepet terungkat saya tahu overtrade aja. Nah iya dia 2 hari baru dilolosin. Ya emang ada minimum days biasanya. Cuma ya bisa aja satu trade. Kalau satu trade kamu misalkan kamu risk 3% kamu dapat 2,5 selesai udah. Even the Fivers pun ribet ya sekarang kok Harusnya peraturannya. enggak sih. Harusnya enggak gitu ribet sih. Cuma paling nanti itu rada-rada. Kenapa susah kok sekarang? Karena platform suka nambahin rules-rules gitu. Oh. Yang demenin PO platform apa kok? Aku di ACG aja, aku nggak lolos KYC tanpa alasan. Kok si Ali nggak pernah on lagi ya? Kuliah dia, Pak. Sibuk kuliah dia, Pak. Minggu depan kata dia. Baru bisa on lagi. Kalau di Fivers tuh enak ambil yang mana kok? High stake atau Aku ini? sih ngambil high stake dulu. Aku ambil high stake. Maksudnya gimana ya high stake tuh ya? Outlook bang, Kalau high stake itu dua, dua apa? Dua, dua phase. Itu metode si Ali pakai apa kok? Dia pakai indikator sendiri, buatan sendiri ya? Enggak indikator sendiri lah, cuma dia pakai indikator ya. Formatnya ya dia yang ganti dia ngecek sendiri, dia yang backtest sendiri. Di platform itu KYC-nya susah kak kok. Sebenarnya harusnya nggak susah, cuma beberapa platform ya kalau curang ya dia mau deny lu, dia deny lu tanpa alasan gitu aja. Ya, yang 2 step aja pokoknya dimanapun ya lebih nggak ribet kalau aku sih biasa gitu. Rulesnya lebih fleksibel at least. Kok porto investasi berapa persen dibanding porto trade? Aku Kalau aku setiap dapat income bulanan, misalkan bulan ini aku dapat, let's say kita ngomongnya $1.000 gitu kan. Aku Tadi terga, lebih. ini direkam, ini direkam, jangan. Oke, pokoknya misalkan aku dapat $1.000 tadi sebulan misalkan. $1.000 itu akan aku bagi-bagi biasanya buat kebutuhan berapa 10% apa 20% misalkan.
Terus eh sisanya yang misalkan aku punya karena aku belum ada tanggungan, pasti kan sisanya masuk ke bank atau masuk ke dalam bentuk cash. Biasa aku ubah ke USDT atau USDC, aku simpen di cold wallet sampai ada peluang buat investasi baru. Kalau sekarang sih gitu. Kalau kemarin lagi zaman-zamannya beli Bitcoin, ya tiap kali ada duit belinya Bitcoin sekitar 60% 70%. Karena pengeluaran aku nggak besar. Paling yang aku pakai buat kehidupan 10%, sisanya aku pakai buat muter duit ya. Baru belajar trading gold today udah rugi banyak. Pertama, kalau baru belajar, kalau bisa belajarin dulu, backtest dulu, cobain dulu strateginya, jangan langsung cemplungin duit gede gitu. Soalnya yang namanya baru belajar hal baru ya susah. Kalau expect langsung profitable susah. Kalau expect 2 bulan profitable trading ya susah. Dunia trading nggak semudah itu, tidak semulus itu. Gitu. Jadi kalau ditanya porto investasi dibanding porto trade gimana, pokoknya aku tuh selalu gini deh. Simpelnya gini, 10% aku sisain buat compounding account, 90% aku tarik, dan 90% itu aku bagi yang harus aku pakai berapa, sisanya aku simpen di bentuk cash atau bentuk aset. Gitu aja. Biaya hidup aku sebulan kurang lebih 10 juta, udah gitu ya. Ada trader yang Ko Yohans kenal kaya banget gak tanpa beli sisain banyak. Banyak. Pakai prinsip barbell, strategi invest 50%, 10% kalau defensif. Kalau up, ntar rebalancing portonya, ya bisa. Aku nggak sih, aku nggak kayak gitu sih, Zan. Tapi bisa. Aku compounding account cuma 10% sebulan. Sisanya. Berarti trading for living itu nggak mitos ya kok. Aku masih hidup sampai detik ini, jadi kayaknya enggak. Ya, aku masih hidup sampai detik ini, berarti harusnya saya masih live. Jadi saya do dari trading, ya jadi harusnya bisa bisa. Cuma ya trading itu tidak untuk semua orang, bener apa enggak? Bener. Susah, belajarnya susah, capek, stresnya. Saya mungkin nggak jadi trader. Mungkin lah, kenapa enggak? Cewek cowok mah nggak ada bedanya, bro. Bro, Ci, Kak, siapapun lah pokoknya. Cewek cowok nggak ada bedanya. Enggak lah, cewek cowok tuh sebenarnya nggak ada bedanya. Kalau rajin mau belajar ya bisa. Yang capek tuh di trading keep learningnya nggak sih kok? At this point, belajar itu kebiasaan sih. Maksudnya kayak, aku dari tadi kenapa live-nya mundur? Aku lagi ngulik AI. Nih, aku spill dikit ya. Dikit aja. Aku lagi, aku lagi sibuk ngulik ini. Sama ini. Itu kenapa live-nya telat? Karena aku tadi kasihkan dari jam 5 gitu. Jadi kalau dibilang belajarnya capek, ya mungkin capek, tapi kalau kebiasaan jadi seru-seru aja sih. Oh, and hari ini gue 10K guys. Hari ini gue 10K. Gue belum share ya. Ini gue share dulu. Tadi gue udah lihat mendung jam 4 gue jalan. Ngulik gimana kok, cari prompting yang bagus, cari data-data apa aja yang bisa diakses, cari gimana caranya biar optimize hasil result searchingnya, gimana caranya mereka bisa kasih analisa yang terbaik, kan itu kan harus dikulik, harus dicari tahu. Enggak. Aku nggak perlu AI yang personalize sendiri. Itu AI aku basically yang penting bisa menjalankan perintah-perintahku sebagaimana aku perintahkan. Tapi kan gimana cara aku memerintahkannya itu yang harus aku coba-cobakan. AI-nya apa kok? Perplexity sama MVP apa Clipstock AI. Dah. Nah, gimana kok coba jelasin dikit yang gimana jawabannya lebih tepat. Nah, kalau itu kan misalkan contoh analisa makro. Misalkan CPI, kalau CPI data keluar kayak begini, kan kita bisa lihat nih jawabannya apa. Misalkan CPI-nya soft atau misalkan CPI-nya
hot. Itu kan beda-beda skenarionya. Nanti kan aku bisa minta tiap AI, aku bisa minta AI itu keluarin, oh kalau skenario soft kayak gimana. Pas aku baca, oh ini cocok. Oh ya udah oke. Oh yang ini kayaknya kurang sesuai. Nanti aku masukin kayaknya gini gini. Dia nanti searching ulang, cari tahu ulang, kayak gitu sih, Bro Adrian. Sama kayak kita suruh bikin trading plan. Trading plannya udah sesuai belum? Apakah ini trading plan day trading atau scalping? Misalkan kita minta trading plannya swing, tapi dikasih trading plan scalping kan nggak masuk akal. Kan kayak gitu. Itu harus kita personalize lagi. Mungkin cara prompting kita yang salah karena kan dia mesin ya. Kita harus bisa menyampaikan sebagaimana dia bisa mengerti. Kalau AI gitu, kalau AI lebih lebih tricky di sananya sih. Tapi soon aku rasa kita kita harusnya udah punya. Di minggu ini tuh kita coba banyak itu AI, setup AI. Tanya Bro William deh, di dalam Forexian tuh kita lagi banyak coba setup AI. Ya nggak kau William? Ya betul. So far sih so good ya so far. So far so good. Yuk join, ayo buruan. Ada pertanyaan apa lagi? Kau jelasin hasil news barusan dan apa dampaknya ke depan. Oke, PPI naik. Kalau PPI, oke, gua nggak mau jelasin langsung. Kita kita cari anak elit. Kosen, Filbert, PPI naik. Dampaknya apa? Coba jelasin. Kalau bener aku bilang bener, kalau salah nanti aku jelasin. Wayan juga boleh jawab. Nih, Halo, halo. Nah, nih Wayan. kenapa? PPI keluar core PPI keluar di 3,7. PPI year over year keluar di 3,3. Forecastnya 2,5 sama 2,9, which is way higher. Inflasi Efeknya naik, berarti inflasi naik, dolar naik. kenapa dolarnya naik kalau inflasi naik? Kenapa dolar naik? Kalau kenapa dolar kuat kalau inflasi naik? Ya, Kenapa ya? Bukan emang gitu. anjing. Ya enggak dong. Kan kalau misalkan inflasinya naik, itu Filbert menjelaskan dengan sangat baik. PPI naik berarti inflasi meningkat. Inflasi meningkat berarti kemungkinan buat rate cut Nah, setiap ini dia tahun, rate hike. Ini kemungkinan gue tahu. rate-nya antara maksudnya narasinya tuh antara rate hike atau rate stay. Kalau gua ngeliatnya lebih ke rate stay. Rate stay Rate berarti stay. inflow ke USD masih ada. Makanya ke strong USD. Itu. Filbert jawabannya bagus. Nggak sia-sia jadi OG pertama dia. Nice but Wayan anjing jawabannya. Bukannya emang gitu. Bangsat. Lupa, Cok, korelasinya ke rate. Jangan gitu lah bang. Ya, walaupun dampaknya bener sih. Tapi kan alasannya juga penting. Ya guys. Yang bener ya. Udah ya udah dijelasin ya. Yanto kejawab. Kalau ada orang nanya kok simple banget kok. Emang gitu doang. Kalau orang yang menjelaskan belibet. Antara either dia nggak ngerti atau biar kelihatan sosok pinter aja. Tapi kok kata orang-orang September cut rate kok. Ya udah kalau emang nanti cartridge bukannya cartridge juga udah price in. Buruk dong buat Hmm. risk aset. Nah, kamu lihat aja setelah data keluar BTC turun berapa persen. Ya, setelah sebelum data keluar ini hijau nih. Setelah data keluar jadi merah. Apa tuh maksudnya? Ini Kan kelihatan money flow-nya kelihatan, guys. Di YouTube Ray Dalio ada nih, ada apa? Penjelasan yang gue barusan sebut. Ray Dalio, bagus bagus Ray Dalio Ray bagus. Dalio mah jago, Pak. Ray Dalio, Ya, kok udah jarang mantengin news jadi jelek logikanya sekarang. Mulai aja, bro. Penting itu. Namanya data penting. Bang BTC berapa sih? Di bawah 120 ya? Ah ya, turun lagi. Cir.
Sempat ke 117. Mm, 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 mm. Dari BTC cuan banyak kan lu kok. Waduh, siapa nih yang nanya nih? Dari kripto cuan banyak saya. Iya, udah gitu aja. Berhenti habis itu ya. Ya, dari kripto saya cuan banyak. Banyaknya berapa? Banyak pokoknya udah. Jadi kok September rate cut BTC bakal rally nggak kok? Pertanyaan gua lu tuh dari mana September rate cut? Narasi rate cut tuh udah dari 2024. Sampai detik ini ada nggak rate cut? Ada koin lain selain BlackRock kok. Ya elah BlackRock udah ngomong mau rate cut. Nih ya sekarang gini ya. Logik aja. Kenapa semua institusi mau rate cut? Ini kita ngomongin psikologinya ya. Kenapa semua institusi mau rate cut? Biar retail FOMO kok. Ya tujuannya apa? Karena mereka udah beli barang toh. Mereka mau barangnya di pump toh. Udah sesimpel itu doang. Apakah akhir-akhirnya bakal di pump? Iya tentu. Tapi timingnya suka-suka Powell aja. Bukan bukan gue yang ngatur itu. Powell. Whether rate cut atau tidak rate cut. Ya kita akan trading tetap trading toh. Santai aja guys. Jadi ada koin lain selain BTC ya? Ada. Udah. Apakah koinnya ada di checks? Nggak ada. Udah ya. Udah. Habis itu tuh. Apakah koinnya floating minus? Enggak. Saya udah floating banyak. Mau Adrian kalau masuk Forexian dikasih info koin. Oh, ini emang jago sales-sales ini. Gelo. Sepil Porto nanti. Anjing. Enggak. Lu orang Pilkot janji-janji wallet, gua yang enggak disuruh tanggung jawab ya. Pilkot wallet kok. Wah, insider. Wayan tahu kok koin apa aja. Wayan, aku lagi coba Crypto AI Wayan. Keren. Tapi tapi Bagus. aku masih belajar promptingnya nanti ya. Kalau udah bagus kita bagi-bagi di dalam. HL Lebih masuk oke ya mana kok. sama Hyper. Preplex? Eh, Kayak Preplex ya. kenapa gimana? Pertanyaan lo apa? Kayak lebih oke Preplex ya karena dia bisa navigasi sendiri ya di Tergantung web. dong. Tergantung yang Anda mau apa. Kalau Cryptost bisa lebih ke kripto lah. Oh dia kripto lupa aku. Ya dia Oh kripto iya. doang. Cryptost tapi koinnya Junam tuh. Tergantung lo entry di mana, bro. Kripstock tapi koinnya Junam tuh. Kalau kalau di istilah gue udah nggak ada Junam minta koin. Gue udah berapa X? Iya, Ya tergantung kamu entry di mana, Bang. kalau Saya kamu udah baru berapa X lihatnya nih? di story orang mungkin minus bang. Iya, Bang. Mungkin kamu exit liquidity pertama saya. Sabar bang, Mungkin. sabar bang. Mungkin doang kan saya nggak tahu. HL masuk ya kok. HL gue masuk waktu gue di Bali. Gue masuk berarti tanggal sekitar 23 sampai 24 April. Gue ingat kok gue lagi di Bali tuh. Gue lagi OTW CC gue masuk. Penyesalan terbesar saya adalah nggak all in di $9. Itu gue nggak dapat $9 kayaknya sekitar 10 apa 11 gitu. Gue lagi OTW CC. Gue ingat banget. Gue lagi OTW CC itu berarti hari pertama ya. Hari 21 atau 22 gitu. Beli dikit doang anjir lah. Dapat Goblok. info gitu dari komuniti apa kok. Udah lu di dalam aja gepeng nanti gue bagi-bagi. Lu orang nggak ada yang ngomong mau. Tapi gue gepeng for notes ya. Aku udah nyebut Hyperliquid way before dia ngedrop. Aku udah sebut, aku bilang kalau ini ada koreksi aku mau entry. Aku udah ngomong. Coba cari deh. Ada aku ngomongin hype. Ya, ada kan? Ya. Aku eksekusinya tuh tanggal 21 apa 22 April gitu. Aku lupa aku ke sisi hari apa. Tapi di hari itu aku eksekusi.
Kok masih ada nunggu data lagi nggak buat decision interest rate September? Data sih Yang itu. paling GDP data, udah nggak ada ADP data, udah nggak ada yang signifikan lagi sih. Buat data inflasi masih ada PCI akhir bulan biasanya. Kok gua hafal ya begituan ya? Kerjaan lu bang. Iya ya, bener juga bang. Tadi siapa yang nanyain hyperliquid? Ican ya? Gue tuh udah nyebut hyperliquid kayak bulan Maret gitu kalau aku nggak salah. Gapeng harusnya inget tuh. Ya nggak Gapeng? Ya nggak sih? Kayak bulan Maret aku ada ngomongin hyperliquid kalau ada koreksi mau entry. Ya kan ada kan? Nah. Gue masuk di 20 ya. 20 juga udah cuan bro. Sekarang 45 anjir. Gue masuk nih. Gue masuk tuh 21 apa 22 April kita cek ya. Kita cek nih. Lumayan kali tiga bang. Nih gue masuk antara 21 apa 22 gitu. Not Kayaknya bad, not bad. 17 ya. Hitung aja. Gue lumayan heavy kok di sini. Bro. Gue lumayan heavy soalnya di situ. Lumayan heavy tuh kurang lebih 30% lah. Worth. Gue masuk di 20 waktu di 9 takut sama Isan. Saya juga takut Isan. Goblok memang. Sabar, Pak. Gua aja masuknya waktu gue di Bali, $14 ya, Pak. Kayak $14 deh. Masuk sekarang masih telat nggak bang? Anjing, sekarang sih gua. Nih ya, gua kasih tau aja. Masih sekarang. Gua kasih tau aja, guys. Sekarang gua mostly cash. Mostly. Dah. Sekarang tuh riset riset koin ya. Lu tinggal ngetik. Riset. Misalkan misalkan lu riset koin ya, lu tinggal ketik ke Perplexity di research Oh itu. riset. Iya. Kira apa? Kalau kalau lu mau spend duit lebih lagi, lu Grok lu pakai buat sentimen, Perplexity buat pakai research datanya. Kalau lu Oh, banyak Grok bisa indikator, sentimen. Keren Grok juga Grok anjing. itu sentimen paling paling mantap lah karena kan dari Twitter. Di Twitter. Wih, keren ya. Nih ya, salah satu tips ya, salah satu tips yang bisa kalian lakukan ya, pakai Grok, pakai Perplex. Kalau kalian punya indikator-indikator berbayar, dipakein juga Perplex itu bisa analisa semuanya. Easy dong kalau dilakuin. Gampang banget. Anjir lah. Analisa koin sekarang kalau lu punya Grok, lu punya indikator berbayar, beberapa lah, ada 3 atau 4. Gua nggak usah sebut apa aja. Terus punya Perplex itu kalian bisa jadi satu analisa per hari. Ya cepet lah, kalian paling baca perlu 10 menit. Dah. Berapa kok Perplexity? Kalau yang Max $200 sebulan, kalau yang Pro $20 sebulan. Gemini masih pakai kok? Enggak. Gemini terakhir aku coba pakai buat belajarin video-video YouTube kan. Terus akhirnya nggak gitu kepake. Ternyata Perplex bisa juga. Akhirnya aku lepas. Aku pilih Perplex, pilih Grok. Grok 4 bagus buat cari real time sentiment. $20 itu nggak bisa mirror touch ya. Nggak bisa dia nggak. Kalau kayak kalian lihat layar saya kemarin gerak sendiri, itu yang max. Itu pakai Comet, tapi Cometnya yang invited punya. Perplexity sama Grok ya. Cukup, cukup. Sumpah. Buat analisa koin apapun cukup itu. Tapi kalau bisa tambah indikator-indikator kayak koin glass gitu-gitu ya. Kok contoh yang layar gerak kok. Anjir, sekarang banget. Jangan, jangan, nggak usah. Kemarin udah Chan. Kemarin udah Chan. Soalnya gue harus pindah browser, ini gue pakai Chrome. Itu gue harus pindah ke Comet. Comet gue lagi banyak. Iya. Comet gue lagi banyak data-data kripto gue. Jadi gue nggak bisa open. Jangan. Sekali gue salah mencet, mati gue. Udah gitu aja. Jangan.
Oh kayak on-chain datanya ya, iya. Sekarang parkir cash ya, banyak kan aku di cash, banyak kan. Aku masih ada di koin beberapa, tapi nggak banyak lagi. Sisa sisa berapa? Paling sisa 200 juta lah. Sisa 200 juta lah. Aku pegang beberapa koin sisa 200 juta overall. Overall sisa 200 juta. Anjir, banyak banget, Cok. Enggak anjing. Sisanya udah aku bentuk cash. Banyak itu kok 200 juta. Iya banyak itu bener kata Gepeng. Sorry Wayan. Bener. Sekitar 0,01 lah ya kok. No comment. Pokoknya intinya kalian mau nanya apa soal prop jangan nanyain kripto porto gua anjing. Apa kalian mau nanya apa? Timeline Twitter terlalu bullish nih, makanya diturunin dulu. Anjing. Ya retail mah gitu dia naik. Out season, anjing lah. Five Star sering di PO nggak kok? Aku di Five Star nggak pernah kena di PO. Kok itu Oscar bikin prop lokal? Ya, kenapa Chan? Anjing gue pernah gak suka nih nanya-nanya begini nih. Ya, kenapa Chan? Pak Oscar bikin prop lokal, oke kenapa? Nanya, kenapa dia bikin? Benar, Bang. Kan udah Mantap. kaya, Bang. Bahas rulesnya. Pertama, gue nggak pernah baca. Kedua, gue nggak tertarik buat baca. Ketiga, gak akan pernah gue coba. Udah gitu ya. Oscar Indodax, ya. Oscar Nggak udah nggak. percaya sama CEO Indodax, Bang. Aku nggak percaya sama. Prop. Aku nggak percaya sama. Yang ketiga sama empat pernah pakai kok. Yang keempat aku belum pakai. Yang ketiga aku udah pakai. Aku nggak percaya sama prop, ya. Kecuali Five Stars. Itu yang paling kanan, Manus. Iya Manus ya? Manus, Manus, Manus. General purpose aja. Salam prop crypto kok. Gua nggak pakai prop crypto. Manus tuh bagus banget buat research, sumpah. Terus beda sama Perplex apa? Manus lebih in-depth tapi mahal. Oh, oh bayar. Mahal. Iya. Ini gratis. Maunya gratis mulu, Pak. Yang namanya bagus pasti bayar, Pak. Namanya juga pelit. Manus tuh berapa ya? Ya kan dia 40 dolar tuh sebulan. Tapi levelnya beda-beda ya. Tuh, 200 dolar sebulan. Tergantung lah, tergantung kebutuhan lah. Kalau lu udah financial freedom, lu mau iseng-iseng searching, pakai. Gripstock saya udah pakai ya win rate berapa? Lumayan. Gitu aja. Lumayan. Bisa lah dipakai buat futures dibanding grup TPSL mah. Contoh. Jujur aja kan gue mau ngomong jujur aja. Cari TPSL mah gampang. Contoh. Contoh, trade ETH gue dari minggu lalu emang kurang profit apa itu dari 3 ribuan sampai 4.600 ya kemarin. Contoh grup TPSL-nya maksudnya. Anjing, anjing, nggak ikutan gue. Ada lagi ya, bener berapa? Lu orang tuh harus tahu ini umum ya guys ya. Stop mancing-mancing gocok. Gift stocknya udah pakai win rate berapa? Asyik. Sih kenapa tadi Kohan bilang grup TPSL nggak laku lagi karena ada AI ini ya. Ya, Peng, kamu lihat aja Peng kita dari kemarin AI setup kita works gak? Dari situ udah kelihatan lah, ya kan? Dari situ udah kelihatan lah. Terus nanti orang nanya ngapain masuk ke Forexio? Forexio bukan grup TPSL. Kalau lo masuk sini lo tahu ini grup apa. Santai aja kok mah. Terus kalau misalkan Forexio bubar gimana? Ya bubar aja ini. Sorry, maaf.
Ayo tanya lagi soal prop. Kalian mau nanya apa? Risknya berapa? Kalau kalian mau main safety, risk 1% cukup. Jangan counter gue nggak di. Justru karena umum mereka sengaja promosi Forexio di mana di dalam Forexio value-nya luar biasa. Enggak, kosen masalahnya itu bukan mereka promosi Forexio. Masalahnya itu mereka mancing-mancing gua buat ngatain orang lain. Hobi itu. Iya. Coba di dalam kita doang mana ada pertanyaan-pertanyaan kayak tadi itu. Nggak ada itu, nggak keluar itu pertanyaan. Ya kalian mau nanya apa? Kalau risk sebenarnya kalau gua tuh gameplaynya berubah guys. Kalau awal gua tuh risknya 1% per trade. Tapi kalau misalkan nanti kalau aku yang kayak misalnya udah punya beberapa comfort firm, biasa itu aku naikin risk di 2 sampai 2,5%. Biar biar cepat lolos, tapi itu aku akhir-akhir. Begitu aku udah punya beberapa comfort firm, begitu aku lolosin improve firm udah nggak gitu beban mental, aku bisa kayak gitu. Cuman kalau awal-awal aku emang pelan-pelan banget. Karena ada bagian promosinya Forexio, bagian promosi Forexionya juga berarti dalam Forexio lebih lebih value dari grup TPSL. Terima kasih. Saya mau jadi buzzer. Boleh ya, Peng. Gas. Sewa Clipper. Sorry. Ceplosan dikit. Siapa tuh? Banyak bang sekarang. Betul. Aku Nggak masih ada terlalu. semua kok, tapi enggak. Udah enggak ada. Udah bridge. Udah habis account problem. Gue udah bridge. Gue udah pure pakai akun real. Kok bisa ya? Ya pasti ada aja bad trade mah. Akun pro. Kok kalau banyak account itu di satu broker prop? Enggak, aku saranin beda-beda. Kenapa beda-beda? Karena aku pernah di satu tempat satu satu prop firm doang, terus prop firmnya tutup. Account aku hilang 500 ribu di sana. Aku kena mental sebulan. Ini oke nggak kok rulesnya? To pass the flash you must meet following criteria for to 5%. Within a day, achieve profit 8%. No, 4% per day. Oh ya, oke kok, bagus. Itu mau oke-oke ya, rulesnya. Propnya apa kok yang tutup? Namanya My Forex Funds. Nih, dulu. My Forex. Nih. Ah, ini udah kena. Ini siapa nyoret-nyoret? Tolong jangan dicoret-coret ya guys. Karena saya bingung ngapusnya. Dah, tuh. Udah hilang Instagramnya. Nih, My Forex Funds. Coba gugat lah kok. Boro-boro gugat bro. Mengharap apa anda? Nggak usah lah berharap. Udah hilang. Ah, payout-payoutnya hilang. Saya lagi, waktu itu nggak ada duit loh. Waktu itu sih gue kena mental loh. Jujuran gue. Waktu itu gue kena mental. Kayak rasanya masa gue udah kerja keras-keras udah lolosin akun 200K 3 biji anjing. Satu account untungnya payout. Duanya lagi. Boleh contohnya nggak kok trade setup yang baik secara mental dengan rules di atas itu? Rules di atas ini kan cuma lossnya nggak boleh lebih dari 5%. Kalau ngomongin setup kan setiap orang beda-beda. Tapi misalkan kalau misalkan aku disuruh entry, oke, aku kan day trader let's say. Aku nyari sell di 3.400, misalkan kena nih limit di sini. SL aku kan pasti di atas struktur. Ya kan? TP aku 1/2 misalkan. Ya udah pasti simple ini aja. Risknya berapa? Misalkan akun kamu 100 ribu, ya berarti aku pastiin buat 100 pip biar lossnya cuma 1.000, berapa lotnya? Sesuaiin aja gitu. Simple itu sih. Dengan risknya cuma 1% harusnya mentalmu sih kuat. Kalian mau lihat account ini? Account ini kemarin skala 2.000 Instagram gue viral guys.
Viewersnya 17 ribu anjir. Fee-nya juga aku yang pikirin nggak sih kalau fee aku nggak pernah pikirin. Kecil itu soalnya. Nah kalau misalkan ini 2 ribu nih loss nih hari apa nih? Akhir akhir bulan so. Goceng. Salah lagi. Oke, balik balik balik. Ada hack untuk atur risknya nggak kok? Aku kan pribadi tuh jarang double entry gitu ya, Gepeng. Jadi aku buat atur risk ya pokoknya tiap kali entry aku 1% gitu biasanya. Kalau aku tuh jarang double risk yang kayak orang yang oke udah floating plus tambah lot. Aku jarang banget kayak gitu. Apakah pernah belajar? Pernah cuma kayak susah susah nggak cocok di aku. Itu orang kan biasa yang winnya bisa diatur kecil, nanti misalkan dia dia kecilin SL-nya buat tambah lot gitu-gitu kan. Aku nggak bisa. Tapi aku punya temen yang kayak gitu dan works ya works. Tapi kalau aku pribadi tuh satu entry. Goceng sehari, puji Tuhan. Yuk, ada pertanyaan apa lagi, Sob? Menurut Koyohan, gimana kalau S plus setup, kalau se plus set, kalau S plus setup max tuh sampai 3%, tapi kalau kualitas setup 0,25 sampai 0,5. Kalau gini Bro Adrian. Kalau aku ya, di titik sekarang ya kalau ditanya ya. Kalau emang low quality setup buat apa saya entry? Nangkap gak? Nangkap gak? Jadi aku nggak bisa trade kayak gitu lagi. Kalau emang low quality setup ngapain saya entry? Mending saya nggak usah entry. Kalau workshop ya itu low quality setup menurutku. Ya sudah. Lu ada rules pribadi nggak kok ya? Sehari cuma boleh trade berapa kali? Biasa paling banyak saya sehari trade 3. Paling banyak itu. Kenapa? Biasanya aku cuma lihat 2 sesi per hari. Journaling penting banget. Biasa aku cuma lihat 2 sesi per hari. Terus nggak setiap sesi aku trade juga. Gitu. Kok cara lawan diri sendiri gimana kok? Itu PR paling susah sih. Masih ngajarin orang dari nol nggak kok masih ada. Kok cara lawan diri sendiri? Eh, Cara lawan diri sendiri. Disiplin. Dua, cari circle yang promote growth. Itu sangat kebantu buat ngelawan diri sendiri. Ketiga, cari orang seperjuangan. Paling gitu. Journaling lu itu yang lu post. Enggak lah, journaling itu beda. Journaling itu per thread. Aku ada thread Zela namanya. Kalau yang aku recap per week itu lebih ke weekly recap doang. Tapi sekarang aku bikinnya tuh pagi-pagi hari Senin dan gak aku post lagi. Berapa lama kemarin kok lulusin akun prop? Yang bareng-bareng itu dari 10K kan. 10K-nya lumayan lama tuh. 10K kayaknya 2 bulan. Habis 10K lolos, payout ambil 100K. 100K tuh sebulan kelar kayaknya. Ingatku kemarin. Ada kok di Discord di Funded Zone namanya. Nih, nah, nih kalian bisa lihat di Funded Zone. Ini aku lolosin. Ini walaupun udah kepisah-pisah ya karena dari kripto dari pertama di Crypto Galaxy kan. Gitu. Habis itu lolosin 10 ribu di sana. Habis itu kita mulai beli akun 100 ribu. Kita lolosin 100 ribu berapa lama nih? Trade pertama 19 Februari. Selesai itu di bulan. Selesai itu di bulan. Ini apa? Maret ya? Oh, April. Februari, Maret, April. Dua, tiga, Februari ke Maret ke April. 3 bulan. Itu berarti kalau dari akun 10 ribu hitungnya 4 bulan lah. Kayak gitu. Phase satunya aku lama. Expenses koyohan 300 juta sebulan. Hah? 300 juta? Kenapa 300 juta? Soalnya aku kadang capek gitu kok kalau udah bangun sistem itu kamu harus jujur sih. Maksudnya jujur tuh gimana? Chat aku gue, maksudnya chat grup aja bilang guys gue FOMO.
gue harus ngapain? Ngomong. Karena kalau lu nggak ngomong kita nggak mungkin chat lu dong kayak Bro Gepeng lu lagi FOMO ya kita nggak mungkin tahu kan. Tapi kalau kamu ngomong kita bisa bantu gitu. Expenses koyohan 300 juta sebulan. Ah. Pertama, aku nggak mau iyain apa enggak. Ini di record dan ini umum. Kedua, kamu dapat berita dari mana? Dari Ali ya? Dah, aku cuma mau nanya itu doang. Itu ada yang bilang kok di atas. Oh ya? Siapa yang ngomong? 5K sehari anggapnya seminggu. Oh, masih ngajarin gak? Masih. 5K sehari anggapnya seminggu 2 kali trade berarti 10K. 1 bulan 4 minggu jadi 4 kali 10K 40K. Nggak heran pokoknya. Aduh, bosan lagi yang ngomong. Sakit kepala gua. Itu belum hitungan sekarang berarti. Ah, guys, gue cuma kasih tahu guys, yang lu orang lihat tuh cuma akun gue sebiji ya. Udah, Tradzella pakai premium, iya pakai. Iya ya, Tradzella aku pakai premium, ya. Aku bayar. Terus kalian aku buat pantau trade anak-anak koreksian yang mau ikut waktu itu. Lupa umum Hans, nggak apa-apa, kosan santai aja. Kan aku nggak mengiyakan. Yang penting WR atau RR, RR, by far, by far, by far, RR by far, jauh banget, jauh banget. Mau WR 80% kalau RR 1 banding 0,2 mati juga, cuy. Kok journaling yang bener gimana sih? Journaling yang bener itu, oke kita pindah, gue nggak nyaman di akun ini, oke. Journaling yang bener ya. Eh, cara journaling. Pertama, tulis apakah entry sudah sesuai plan. Kedua, tulis apa yang dirasain waktu entry. Ketiga, tulis resultsnya. Mau plus atau minus. Keempat, eh sessionnya apa? Ini buat tahu plan kamu paling works di mana. Kalau bisa tipe tipe entry-nya apa? Buat tahu. 6. Reason entry-nya apa? 7. Apakah ada data? Toh, harusnya dengan kalian rajin nyatet 7 ini, kalian nanti bisa nemuin edge-nya kalian. Kenapa yang dirasain juga ikut penting kok? Karena dari sana kan kau bisa tahu apakah risk ini sesuai, apakah risk ini bikin aku khawatir gitu. Market gak kemana ini kok, ya udah. Kan kita kan ini kan educational webinar. Anjay. Enggak, maksudnya kan ini kan kalau yang market gak kemana-mana ya udah kita nggak usah ngapa-ngapain kan sesimpel itu ya. Trade plan yang bener versi lu gimana? Trade plan yang bener punya SL, punya TP. Punya cara entry yang jelas, bukan impulsif. Punya pre-plan trading plan yang jelas. Jadi kayak udah tentuin pagi-pagi misalkan nyampe sini gue nyari ini. Kalau ada rejection ini gue cari ini. Keempat, harus dengan risk manajemennya bagus. Ayo, berikan saya pertanyaan lagi. Saya suka nih kalau banyak banyak pertanyaan kayak gini. Pre-plan tuh dibikinnya gimana kok? Lihat aja dah kayak gini dah. Gua kasih contoh langsung. XAU gimana kok? XAU nggak mau gerak kemana-mana, bro. Tadi tadi aku udah trade juga soalnya. Daily outlook. Bentar. Sabar ya bro, lagi loading. Saya nggak tahu kenapa loadingnya lama. Oke.
Nih, ini contoh pre analisis. Pagi-pagi, ini jam berapa? Jam 10 pagi tadi aku kirim. Ya, intinya aku nyari sell lah. Wih, salah tuh. Nah, begitu tadi pagi dia ngebreak, ya kita entry. Kayak gitu. Jadi entry-nya tuh udah bukan impulsif tapi yang udah direncanakan. DXY gimana kok based on makro? Oke, kita bahas DXY sedikit ya. From what I see, karena data tadi, DXY itu ngebounce, ya kan. Tapi kalau secara overall, menurut saya, kita masih bisa ngelihat DXY up lagi sampai ke 98.700 sebelum ada reaksi. Oke, Pal. Based on macro, I do think nyari sell di gold, di GU, di EU masih lebih make sense. Thanks kok tidur dulu. Oke, Wayan, selamat tidur. Wih, rame, umum bang. Iya bang Tirta. Nyari biasnya biar bisa bikin plan dalam untuk sehari minggu itu gimana ya kok? Pakai makro, pakai data, pakai makro. Hari ini belum trade kok, belum dapet wagyu. Ya udah nggak usah makan. That's why makro penting ya. Menurutku sih penting. Gitu. Apalagi kita trading, kita dikasih tiga tools, fundamental, teknikal, psikologi. Kenapa harus pakai dua kalau punya tiga tools? Kayak ibaratnya kamu kalau disuruh berburu, dikasih tiga senjata, emang kamu cuma bawa dua. Kamu tahu nih di dalam hutan banyak singa, banyak beruang, banyak ular, dikasih tiga senjata nih. Emang kamu bakal cuma pakai dua. Ada yang selek sawu pos data, aku sih udah call sell, tapi nggak tahu mereka yang sell apa enggak. Aku call sellnya tapi below 40 sih. Lebih nunggu breakout. Tapi kalau enggak ya udah. Aku udah trade tadi Tirta. Tadi pagi. Tadi siang, sorry. Aku baru buka chart santai aja, bro. Kita zoom-zoom slow. Ya. Data sih PPS surprise ya, betul. Makanya ada efeknya. Udah dapet. Terus Gepeng. Share biar satu dunia tahu Gepeng. Disebut mulu. Gue mau lihat kalau konten profit bisa bisa ngeboom kayak konten loss kemarin nggak ya? Gue loss 30 juta ngeboom, cok. 17K. Boom kok pasti kita lihat ya. Kita lihat ya. Semoga ya. Semoga konten saya bisa up. Sorry kecap data. No worries bro. Santai aja. Ayo ada pertanyaan lagi nggak soal pro firm, soal apapun sini. Gue jawab-jawabin. Saya masih punya waktu kurang lebih 20 menit. Jam 9 saya ada kerjaan. Kalau final reach-nya berapa Hans? 1% lah kok. Kalau mau gampang. Itu retest 55 clean banget cok. Ya Allah. Cakep sekali. Cakep sekali ya Tuhan. Ada pertanyaan lagi? Oke. Kalau prop lebih fokus satu pair atau banyak? Kalau aku trading biasanya satu pair sih. Jarang. Aku jarang trading pair lain. Kecuali emang kayak XAU ranging banget kayak kemarin aku ambil CC gitu. Kohan waktu ngerasa capek bangkitnya lagi karena apa? Atau Kohan tipe yang nggak pernah ngerasa capek? Capek lah bro. Aku manusia cowok. Kalau capek istirahat sih biasanya. Begitu istirahat kayak nanti ujung-ujungnya kayak ngapain ya? Kerja gitu. Kayak gitu. Tapi kalau misalnya lagi capek istirahat stop gepeng. Apalagi kita ya kita kan trading butuh kestabilan emosi ya. Kalau emang lagi capek banget, aku milih nggak trade.
Kalau emang lagi capek banget ya. Kayak waktu itulah yang aku pernah cerita aku burn out, inget gak? Aku ngomong di grup, kayak gue capek banget guys, kayak gue mau ngapain aja ngerasa nggak mood. Aku pernah ngomong, ujung-ujungnya ngapain istirahat. Anjir Denzel. Denzel sih ngeri sih Denzel sih. Menjago cowok anak itu. Kok udah enakan. Tadi aku habis lari 10K, Tirta lumayan. Jadi kayaknya kalau misalkan, ntar aku mau jawabin Gepeng dulu. Kalau misalkan ngerasa capek, istirahat, recover, habis itu ingat tujuan aja sih. Kayak misalkan punya tujuan apa, pengen senengin bokap, nyokap, pengen beliin barang buat pacar, pengen beli barang buat diri sendiri. Ya udah, kerja aja. Ternyata aku harus masuk manusia lah bro. Saya orang biasa cowok. I'm nobody special. Kalau prop PPI tadi masuk jauh ya kok. Jauh jauh. PPI tadi masuk surprising Rio. Ada diskon Agustus Hans. Diskon apa nih? Dalam training bisa jadi dewa. Nggak boleh cok. Mana ada jadi dewa. Tips belajar dong kok. Gampang distract banget aku. Kurangi main HP. Baca buku. Kurangi main HP, baca buku. Itu itu dua cara paling bagus buat belajar. Rekomen buku Hans. Tentang apa? Self development apa soal ekonomi? Kalau soal soal aku banyakkan buku tuh soal self development. Nah, baca buku juga kadang ke distract. Karena mungkin orang tuh gini. Orang tuh banyak baca buku tuh maksa pengen baca langsung sejam gitu. Nggak usah. 5 menit aja dulu. Jauhin HP, jauhin semua 5 menit aja dulu. 5 menit udah bisa 2 hari, 3 hari naikin deh. 7 menit. Naikin lagi 10 menit. Nanti lama-lama juga kebiasa. Kalau langsung sejam ya nggak bisa, sama aja kayak orang nge-gym. Lu baru nge-gym pertama kali, gue suruh squat 100 kilo. Kalau nggak patah back lu, kaki lu patah. Kan kayak gitu. Aku udah baca itu Adrian. Tapi bagian buku aku udah sama aja kayak ya sama lah. All things in life baby steps, bro. All things in life itu baby steps. There's no way kita bisa jump. Enggak lah. Baby steps. Baby steps is the best. RR 1/2 itu minimal. Gitu dah. Jujur 1/2 itu minimal banget. Buku self development yang aku lagi baca itu lanjutannya Psychology of Money. Judulnya judulnya Same as Ever. Tapi kayaknya itu lebih ke ekonomi ya. Kalau self development mungkin Outliers aku lumayan suka. Atau Blink, aku lagi baca Blink lumayan suka juga. Kalau salah satu buku yang ngubah mindsetku tuh ini nih. Ini buku pertama yang aku baca. Aku selalu rekomen orang kayak gini. Buku ini. Orangnya nggak gitu terkenal, ceritanya lumayan inspiring. Ini buku pertama yang aku baca dan lumayan memberi aku paling banyak insight. Oke. eh Kalau di trading masalahku gini kok, aku ngerasa udah bisa dan tiap aku bikin trade setup tanpa entry itu biasanya selalu hit TP. Nah di real trade aku kesulitan maintain trade dan sering banget hasilnya SL bahkan jadi risking lebih yang berujung maksimal loss. Pertama backtesting, kedua kadang orang merasa udah bisa sesuatu karena baru belajar sedikit. Hati-hati. Kau mau tanya yang setup di Discord itu bikinnya fix strategi atau dynamic kok? Itu AI yang bikin. Tergantung prom aku hari itu sih basically. Tapi kalau dibilang fix strategi itu maksudnya gimana sih? SLTP sama gitu.
Nggak fix. Berubah-berubah, tergantung kondisi market. Itu itu kayak lagi fitur baru yang lagi ku coba aja sih. I see, oke oke sip, thank you kok. Aman Novel. Berikan saya pertanyaan lagi. Kalau orang yang berasa udah bisa, biasanya tuh berbahaya. Tapi kalau emang udah ada proofnya, ya berarti beneran udah bisa. Tapi kalau belum ada proofnya, biasanya tuh rada tricky. Karena banyak banyak bloknya. Bisa jadi karena belum paham makro. Bisa jadi karena psychological block. Bisa jadi karena emang belum punya plan apa-apa sebenarnya, tapi berasanya udah punya. Gitu. Bahaya pasal kok. Matamu kok William. Ini kok William atau William yang lain nih? Bentar, bentar. Oh, kok William. Buya pasal. Nggak ada. Sumpah, suka ngetrol orang-orang ini. Bui sampai 8.000. Waduh. Maunya gitu ya. Iya. Solusinya bayar dari awal banget lagi atau gimana kok? Soalnya aku backtest itu kan juga kita nggak tahu event apa di saat backtest itu. Pertama, makro itu bisa di backtest. Kamu tinggal cari datanya di Trading Economics itu gratis. Solusinya belajar banget dari awal. Kalau mau belajar banget dari awal, coba bikin susun trading plan ulang itu akan jauh lebih bagus. Itu hal yang aku lakuin dulu. Jadi aku kan dulu kan sempat belajar dulu sebelum aku ketemu satu tempat lah aku belajar gitu. Tapi begitu aku ketemu tempat itu, terus aku ngerasa kayak, oh ternyata selama ini yang gua ngerti ini belum maksimal nih, atau misalkan masih kurang. Akhirnya aku berhenti trading 3 bulan, aku belajar ulang total. Aku belajar ulang total. Setelah 3 bulan itu, di bulan keempat aku mulai trading, bulan kelima aku lolos funding pertama kali. Kalau emang bisa riset, mau belajar ulang dari awal, bayar ulang dari awal. Adrian, itu nggak apa-apa kok. Dibanding kamu bakar duit terus di market. Belajarnya di jadwal kok. Aku belajar sih waktu itu nggak di jadwal, aku belajar tiap hari aja gitu. 3 bulan full, setiap hari. Berapa video? Kau boleh tanya Filbert berapa banyak videonya. Kau boleh tanya Filbert berapa susahnya. Kau boleh tanya Filbert berapa jam aku satu hari. Tanya tuh sama Filbert. Video ini dari satu orang langsung. Enggak. Nontonnya berulang kali tuh. Udah 6 kali apa 7 kali sekarang, bet. 7 kali lah sekarang. Video ini dari satu orang langsung. Enggak satu orang, maksudnya dari satu orang iya, tapi enggak yang langsung berjam-jam gitu enggak. Satu video berapa lama? Rata-rata ya 60 sampai 90 menit. Kayak tutorial trading gitu. Enggak kayak tutorial trading. Video terus dicatat ya kok. Nih. Iya, CH. Kok modal 90K itu modal sendiri apa orang tua modal sendiri? Nih, kalian mau lihat catatannya. No. Ini ya guys, satu hal. Gue mungkin ngajarin kalian A B C D E ya. Tapi gue tahu gue punya satu hal yang kalian nggak mungkin bisa copy, Jo. Yuk, kalian nggak bisa copy ini semua, Jo. Hard worknya, berdarah-berdarahnya, dengerin berkali-kali. Kalian nggak bisa copy ini, guys. Gua tuh selalu kasih along the way gitu kayak ini cara belajarnya. Tapi gua tahu dari 1.000 orang yang denger paling satu yang ngelakuin. Ya, paling satu yang ngelakuin. You guys gak bakal bisa copy my hard work. No way. Kalau bisa ya bagus. Tapi gua percaya tidak bisa. Capek soalnya. Elit saja udah batch 3 iya. Modal 90K, modal sendiri. Ya, modal sendiri. Dari funding aku ngumpulinnya Bro Hendra. Itu apa sih kok kayak modul kelas gitu? Ah, itu catatan waktu aku belajar pertama kali. Ya, itu salah satu bahan pembelajaran atau bukan? Iya, ada termasuk. Iya ya, itu tuh dia Capital Hungry tuh kayak ya kayak tempat belajar lah, ya tempat belajar lah bahasanya.
Dibilang community bisa, tapi lebih ke tempat belajar. Ini 90K kemarin kan sempat turun ke 88. Habis itu kan naik sedikit. Habis itu sekarang 93. I basically call it a week already sih. Jadi minggu ini gue 3 ribuan. Not bad. Ini account udah pernah goceng terus kita tarik gocengnya. Jadi basically profitku 2 bulan, hampir 2 bulan 8 ribu di situ. Member di sana setahu harganya masih sama deh, $110 per bulan. Harga masih sama. Setauku ya, aku nggak tahu sih kalau sekarang. Ada yang bisa cekin aja. Tapi setahuku 110. Kalau kalian mau belajar di sana, recommended, recommended banget. Salah satu alasan aku bikin ini karena aku tahu $110 itu mahal buat orang Indonesia. Terus kan bikin ini kan aku bisa ngajar lebih murah. So why not? Tapi kalau mau langsung di sana kalian punya modalnya silahkan for sure. Go ahead. Nggak bisa bahasa Inggris, belajar. Besok kita webinar jam 11 ya, Forexian. Pada akhirnya semua worth it ya kok. Pada saat itu sih ngejalaninnya sepertinya tidak, tapi akhirnya untungnya puji Tuhan iya. Gaji manajer lewat. Emang gaji manajer itu berapa? 20-30 juta per bulan. Oh, no comment. Duit yang enggak lah. Kalau 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 itu kalah lah ya. Kalah jauh lah Adrian. Nggak bisa lah. Itu memang nggak bisa dikejar cowok orang yang nggak kerja anjing. Kita setengah mati ya. Duitnya diambil dari pajak. Umum lupa, sorry. Enggak. Maksudnya pajak itu emang kewajiban kita guys. Kita harus bayar. Masa kalian nggak bayar pajak? Gila, siapa itu nggak bayar pajak? Wah, Tahu, wah, aku sih bayar. nggak bener ini, nggak beres. Iya nggak beres. Halo DJ. Aku udah lapor pajak tahun ini. Udah. Udah ganti. Pajak bayarnya gimana kok? Bayar aja lapor penghasilan lah. Pakai konsultan pajak gak kok? Enggak. Enggak. Enggak pakai. Ganti topik bisa nggak? Nggak bisa aku baca tuh yang itu tuh. Kalau anak-anaknya ikut London tadi tahu jawabannya. Ya nggak kau William? Iya, siapa suruh nggak ikut? Ya itu kan tadi member only juga. Kapan buka sesi saham kok? Satu-satu ya, kriptonya aja masih digarap, AI trading masih saya garap. Saya cuma satu, Bos Steven. Kalau OTC-nya ber-ND itu apa ber-ND? B, B, Ben. Bern Skorbinski, apa itu? OTC apa? Online Trading Campus. Itu apa kok? Baru denger gue. Iya lagi. Coba kita cari dulu. Oh, ini orang. Aduh, aku nggak tahu kok. Aku nggak ngikutin. Aku nggak ngikutin lagi. Coba dari Instagram ini. Wow, keren.
Keren. Ya, maybe legit. For seratus sure. dua puluh kali itu lulus funded. Iya, maybe 110 kali di leaderboard. Ya, maybe legit. Banyak container jago. Maybe legit. 6.000 luar kelasnya mam. Buat like, iya iya. Keren keren keren. Di aku bisa kok. Kalian tuh. Aku juga udah ada koneksinya sih bro Adrian. Tapi thank you. For sure kirim kirim aja nanti. Kalau cocok. Kelas dari luar gimana kabarnya tuh? Aku ada nyoba ngikutin. Tapi isinya kurang lebih gitu-gitu doang. Aku cuma waktu itu coba 3 bulan. Tapi ya udah besok nggak gitu kepake sih. Biasa aja ya. Menurut aku biasa aja. Ya kayak motivasi-motivasi aja. Gepeng udah jadi buzzer profesional. Emang ujungnya iya sebenarnya kan sebenarnya gini loh guys, sebenarnya blueprint buat sukses tuh udah ada di depan mata kita di YouTube, di AI itu semua tuh udah ngasih blueprint buat sukses. Tinggal kita ya take action apa enggak. Sebenarnya blueprintnya tuh udah jelas banget, udah ada lah. Itu mah udah nggak pusing. Tinggal kalian beneran mau take action apa enggak sebenarnya gitu. But the blueprint is there, semua di sana. Masih ada pertanyaan lagi soal prop firm, guys? Atau soal soal trading? Ya paling aku bisa bikin begini seminggu sekali. Itu pun jamnya terbatas. Kalau ternak perform scalingnya gimana? Kalau aku sih dulu lolosin satu-satu kok. Jadi kayak aku lolos satu nih, misalkan akun 10K, ya kan? Dapat payout pertama, misalkan $200. Aku pakai buat beli lagi satu akun 10K. Waktu itu sih aku sampai akun 10K cuma tiga. Nah dari sana aku kumpul buat beli satu akun 100K, aku beli akun 100K. Nah dari kalau udah lolos 100K itu udah lebih enak lah, kehidupan udah lebih ada uang bisa dipakai lah. 100K itu dibeliin lagi akun 100K. Aku waktu itu sampai 7 akun ya. Cara WD saldo platform gimana? Aku waktu itu dari Rise, tapi aku langsung pakai USDT kalau aku. Platform kena pajak nggak kok? Kena lah kalau dilaporin. Kalau platform gitu maksimal dulunya tuh per trade-nya atau per kapitalnya. Kayaknya ngikutin per equity hari itu deh. Misalkan kayak kamu 100.000 ya berarti 5.000 maksimal per hari gitu. Oh harus lapor ya? Iya harus lapor. Dia nggak mungkin laporin. Kayak USDT nggak ntar jual OTC ya, jadi IDR nggak boleh ISAN itu jalur jalur tidak direkomendasikan. Baca chat. Nah, bukan OTC itu over the counter. Itu nggak boleh. Itu nggak boleh. Maksudnya itu nggak boleh. Itu tidak direkomendasikan di sini gitu loh. Maksud aku gitu loh, Christian. Santai aja. Kalau aku lapor, lapor aku tiap tahun. Iya, bisa. Aman. Anyway, kayaknya aku udah harus off. Aku harus siap-siap buat elites. Thank you guys yang udah join. Semoga bermanfaat sesinya. Nanti recordingnya di-share di Forexian aja. Bahaya. Nanti kalau aku ada free minggu depan kita bikin lagi. Oke, thank you all. Makasih ya udah aktif.